Episode 34, Istri Dadakan Tuan Muda. Gagap dan gelegapan menerpa wajah kedua pasangan parubaya itu. Mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika angkasa tiba-tiba muncul bersamaan dengan sebuah pertanyaan yang membingungkan. Hehehe, sudah pulang? Mantu ibu kenapa? Warumi pura-pura mengamati tubuh yang ada dalam gendongan putranya. Selain tidak punya jawaban, pertanyaan itu adalah pilihan yang paling tepat. Oh, ini. Sekar ketiduran, Bu. Aku ke kamar dulu ya. Jawab angkasa, ia segera melangkah ke arah yang dimaksud. Ibu lihat kan? Pak Dewo menyadarkan Bu Warumi. Iya ya, ibu tahu. Angkasa sangat mencintainya. Jika tidak, mana mungkin mau menggendongnya begitu? Jangan samakan kayak ayah. Gak ada romantisnya jadi orang. Songut Bu Warumi balik menyerang Pak Dewo. Menyambar gelas yang sudah kosong lalu melenggang pergi. Dulu kan aku juga sering gendong lo, Bu. Teriak Pak Dewo. Entah didengar atau tidak oleh Bu Warumi, perempuan tua itu tidak menimpali. Dasar awewe, keriwe-keriwi Tumal Pak Dewo jengkel dan kembali duduk di sofa menikmati berita malam di layar televisi. Angkasa merebahkan bulan keranjang karena tak ingin mengganggunya. Pria bertubuh tinggi, tampan dan gagah itu melakukannya perlahan-lahan. Sayang, tidurlah, semoga semua akan baik-baik saja. Angkasa membelainya sejenak lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Suara air yang bergemericik dari kamar mandi rupanya membangunkan bulan yang tersentak dan menoleh ke sana kemari mengenalinya di mana dia berada sekarang. Astaga, bulan memijit keningnya. Setelah tahu jika dirinya bukan lagi di rumah sakit melainkan ada di rumah. Tidak mungkin waktu lama. Angkasa sudah muncul dari balik pintu dengan rambut acak-acakan dan hanya dibalut lilitan handuk di bawah pusarnya. Tubuh itu sejenak mempesona pandangan bulan, walaupun dirinya belum juga berpindah dari ranjang. Namun, posisi kamarnya itu bisa terlihat dari pintu kamar mandi. Angkasa sendiri tidak tahu, bulan terus mengikuti pergerakannya memakai pakaian segitiga. Pemuda itu bahkan melepas sanduknya dan membiarkan bulan melihatnya dengan leluasa. Bulan yang merasa terselimi cepat-cepat menutup wajahnya dengan selimut. Tapi menariknya lagi ketika angkasa mengambil sebuah kaos dan celana pendek lalu memakainya. Kesederhanaan penampilan angkasa tetap tidak mengurangi ketampanannya. Justru ia terlihat semakin menggoda. Sekali-kali bulan melenguk salivannya, tidak memikirkan tindakannya sudah mulai nakal. Ia sepertinya tengah menikmati kesempurnaan tubuh angkasa. Ya ampun, ada apa denganmu, Bulan? Mengapa dia terlihat sangat tampan? Bulan menggiling-gilingkan kepalanya, berharap tidak akan tertarik sedikit pun. Apa yang kau lakukan? Serta-merta degup jantungnya berlarian menggoncang dada. Tidak dia ketahui, rupanya angkasa sudah ada di samping tempat tidurnya. Bulan tersipu, sedikit tersenyum manis hingga angkasa kembali mencium bibirnya. Wajah bulan berubah merah merona. Ia menyukai perhatian angkasa yang tidak pernah luntur sekejap pun. Siapa wanita yang tidak akan terbuai jika hidupnya ditaburi banyak cinta dari sang suami? Segala sesuatu yang telah ia berikan dengan tulus. Sampai-sampai bulan melupakan statusnya di sana. Ayo bangun, bersihkan diri terlebih dahulu. Angkasa mengangkat kepala bulan ke dadanya yang ikut duduk di belakang bulan. Iya, aku mandi sekarang, jawab bulan. Ingin melepaskan diri tapi angkasa malah menariknya ke atas pangkuan. Tunggu dulu. Angkasa mengelus-elus pipi bulan. Jujur aku tidak sabar, ucapnya lirih. Bulan dapat merasakan sesuatu mengganjal menyentuh bokongnya.
Bulan lagi-lagi tersenyum. Ia mengabaikan angkasa dan melarikan diri. "Sayang," teriak angkasa. Bulan tidak menjawabnya. Ia langsung masuk dan menutup pintu, menyandarkan punggungnya di sana. Nafasnya seakan naik turun. Ada rasa senang akan suara pemuda itu. Bulan memeluk tangannya, tidak mengerti dengan perasaannya sendiri. Dan itu kali pertamanya yang merasakan hal yang sangat berbeda. Sekilas kemudian tersenyum. "Ada apa denganku? Mengapa aku aneh begini sih? Ingat Bulan, jangan tergoda. Kamu bukan Sekar. Jika tidak kamu akan tersakiti." Apa yang kurasakan? Jantungku selalu saja berdebar-debar ketika menatap wajahnya. Bulan meraba dada yang masih didera keguban kencang. "Ini tidak boleh, Bulan. Ini bukan jatuh cinta kan?" Bulan meyakinkan diri, lalu mendudukkan diri di lantai mencoba berpikir sehat. Sedangkan angkasa sendiri selalu dibikin berbunga-bunga menambah besar rasa cintanya terhadap Sekar. Bulan selalu saja berhasil mencoreng perhatiannya. Angkasa, mengapa kau seperti orang yang baru jatuh cinta sih?" Angkasa mengacak-acak rambutnya bertambah parah. "Konyol, aku mencintai istriku sendiri," desisnya heran. Merebahkan tubuh ke kasur membayangkan hari-hari bersama Bulan yang terasa ingin selalu terjadi setiap jam. Bukan setiap menit. Itu juga tidak benar. Lebih tepatnya setiap detik. Pasti sudah seperti surga. Celoteh angkasa lagi senyum-senyum sendiri. 20 menit berlalu. Angkasa memilih duduk dan terus menatap pintu. Tidak sabar menunggui Bulan yang akan keluar dari kamar mandi. Ia ingin melihat kecantikan istrinya saat hanya mengenakan sehelai handuk yang terikat di atas dada. Di mana dia? Kenapa lama sekali? Angkasa berpindah ke kursi, seolah sedang menunggu lotre dan harap-harap cemas menunggu namanya yang akan disebut. Ceklek. Suara tarikan kenop pintu terdengar. Angkasa meraih ponsel dan pura-pura memainkannya. "Sweetie." Bulan hanya mengeluarkan kepalanya. Angkasa mengangkat kepala. "Ayo keluarlah. Tolong ambilkan handuk yang lain. Ini kekecilan." Menunjukkan barang dimaksud. Angkasa mengangkat alisnya. Itu kan? Ia baru saja memakainya untuk mengeringkan batang bertopi saat tengah selesai mandi lalu menggantungnya lagi asal. "Cepetan, aku sudah kedinginan," pergi Bulan kesal. Bibir manyun itu terlihat soksi. "Tunggu sebentar." Angkasa membuka ke lemari dan mengambil yang baru. "Ini," serahnya. Setelah mendekat, bola matanya mencoba menerawang masuk ke dalam. "Apa?" Bulan yang menyadari angkasa langsung menutup pintu dengan keras. "Astaga, sayang. Pergi sana. Emang apaan main diintip segala?" Amuk Bulan lagi menimpali. Angkasa benar-benar sial. Bulan keluar sambil memasang wajah masam. Jika dia mati angkasa, handuknya terikat sangat kuat. Kenapa tidak sesuai bayanganku? Gumam angkasa. Bulan meliriknya sedikit, berusaha menahan tawa melihat ekspresi kesal di wajah pria itu. Ia puas akan wajah lesu angkasa. "Keluar dulu." Ditanya lagi. "Untuk apa?" tanya angkasa pelan. "Aku tahu otakmu mesum," ungkap Bulan. "Emang kenapa? Aku hanya ingin mengintip sedikit. Emang tidak boleh?" Mengintip? Kau pikir mainan? Bukan, tapi itu milikku. Tapi aku tidak pernah memainkannya. Seharusnya kau mengerti. Masih takut? Tanya angkasa. Bulan terdiam. Lebih dari itu. Oke, iya, aku akan menunggu 2 hari lagi. Angkasa meninggalkan Bulan seorang diri. Episode 35.
Pagi-pagi sekali, sekitar pukul 5 lewat 20 menitan, suara ponsel Pak Dewo yang ada di atas nakas menggema berulang-ulang. Suara itu terus menjeri-jeri dan berharap tuannya akan segera datang untuk menggapainya. Pak Dewo baru saja kembali selepas melaksanakan olahraga rutin di dekat kolam renang. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu, disambut riang oleh dering ponselnya. Pak Dewo seketika membulatkan matanya. Ia tidak percaya jika telepon tersebut datangnya dari rumah sakit Fatan dirawat. Cepat-cepat Pak Dewo mengangkat dan ingin mengetahui kabar anak itu. "Pagi, Sus, ada kabar apa?" Pak Dewo langsung pada intinya. "Pagi, Pak. Mohon beritahukan kakaknya Fatan tadi jam 4 dia anfal lagi. Dokter menyarankan sebaiknya Fatan harus segera dirujuk ke rumah sakit luar negeri yang memiliki alat-alat medis lebih memadai," jawab suster itu. "Apa? Sebenarnya kondisi Fatan seperti apa, Dok?" Pertanyaan itu sontak mengundang perhatian Bu Arumi yang ikut masuk ke dalam sana. "Kankernya bertumbuh lagi. Masih kecil-kecil, Pak. Oleh karena itu, Fatan perlu perhatian khusus," jelas suster lagi. "Baiklah, kami akan segera membawa Fatan. Tolong katakan pada dokter untuk persiapkan segalanya." "Baik, Pak." Pak Dewo yang sudah mengakhiri panggilan bingung, tapi tidak berpikir panjang. Ia segera mengemasi barang-barang yang diperlukan untuk pergi. "Ayah," tatapan Bu Arumi berkaca-kaca dan penuh rasa sedih. "Ayah harus pergi, Bu. Keselamatan bocah itu juga keselamatan angkasa," jawab Pak Dewo, tidak juga menghentikan kegiatannya. "Ibu mau ikut?" ujar Bu Arumi, tiba-tiba membuat Pak Dewo tersentuh dan menoleh ke arah Bu Arumi. "Ibu yakin?" Bu Arumi mengangguk. "Saya tahu rasanya kehilangan. Ya, Bulan sudah seperti anak ibu," kata Bu Arumi menambahi. Pak Dewo langsung memeluk istrinya. "Terima kasih, Bu. Maafkan ayah jika ini adalah keputusan ayah." "Gak apa-apa ya. Semoga apa yang kita lakukan adalah pilihan yang tepat. Walaupun aku sendiri takut angkasa akan merampas kesucian gadis itu," tebak Bu Arumi asal. Pak Dewo mematung. Bukan lagi akan merampas. Ia justru meminta Bulan memberikan lebih dari itu, dan jika mengharapkan keinginannya terwujud, caranya adalah berusaha mengupayakan kesembuhan Fatan. "Lupakan, Bu. Menyelamatkan Fatan juga adalah bentuk kemanusiaan kita. Lebih baik Ibu berkemas." Keduanya sudah menyiapkan 2 buah koper dan menariknya berjalan ke depan. Bulan dan angkasa yang keluar kamar bermaksud hendak sarapan terkesima menatap apa yang mereka bawa. "Ayah, Ibu, kalian mau kemana?" Angkasa mendekat dan memperhatikan dengan seksama. "Ayah dan ibu ingin menjenguk pamanmu di luar negeri. Anaknya Arfian kan lumpuh, jadi kami diminta untuk datang. Belum lagi ayah ada urusan di sana," jawab Pak Dewo beralasan. Tapi bagaimana dengan Ulta Sekar ya, Bu?" Angkasa nampak kecewa. Pak Dewo menepuk pundak Angkasa, berharap Angkasa ikhlas menerima keputusan mereka. "Tetaplah merayakannya tanpa kami, Nak. Doa kami akan selalu menyertai kalian berdua. Mohon mengerti, saudara ayah cuma pamanmu. Dia adalah bagian hidup ayah." Kenapa dadakan sia? Jelas sekali jika raut wajahnya menunjukkan ketidakrelaan. "Nah, jika ibu bisa melahirkan lebih dari 1 anak, kau akan mengerti rasanya memiliki saudara. Meski jahat, baik, buruk bagaimanapun itu, dia tetap saudara kita yang harus kita sayangi dan bantu ketika mendapat masalah," Bu Arumi mengenahi. Angkasa menoleh ke arah Bulan. "Jangan marah ya," ujarnya.
Bulan menatap lekat wajah Pak Dewo dan Bu Arumi. Sejujurnya, dia tahu tujuan utama kedua pasangan parubaya itu. Bahkan rasanya ingin ikut mendampingi. Akan tetapi, dia harus rela melepas Fatan yang sedang berjuang hidup untuknya. Enggak apa-apa kok. Ya, Bu, Sekar mengerti. Sebuah pesta hanya sebatas bersenang-senang, tapi kebahagiaan sesungguhnya adalah saat kita melihat keluarga kita yang lain tersenyum. Bulan menahan kalimatnya sebentar lalu melanjutkan lagi. Bulan tahu banget bagaimana rasanya takut kehilangan orang yang kita sayang. Kata-kata itu terlahir dari hatinya yang paling dalam. Pak Dewo dan Bu Arumi memahami itu. Selamat berpesta, ucap Pak Dewo. Keduanya akhirnya mencium punggung tangan keduanya sebelum mereka benar-benar pergi. Setelah sepi, Angkasa merangkul Bulan. Ia bermaksud mengajak masuk. Ayo, sarapan. Tidak ada penolakan. Keduanya berjalan beriringan ke meja makan dan menikmati sarapan pagi. Kita ke rumah sakit, kata Angkasa lagi, membuat Bulan menghentikan kunyahan nasi di mulutnya. Aku mau mengecek kondisinya dan jika diharuskan, kita akan membawa Fatan ke luar negeri setelah acara ultahmu selesai. Lanjut Angkasa lagi. Bulan tidak menjawab. Ia juga tidak ingin melepas kepergian Fatan sebelum dibawa ke luar negeri. Beberapa waktu berlalu, keduanya tiba di rumah sakit di mana Fatan dirawat. Benar saja, beberapa perawat sibuk memindahkan Fatan ke dalam ambulans. Angkasa tercekat. Dia merasa belum melakukan pada anak itu, tapi malah sudah akan dibawa pergi. Tunggu Pak, pasien mau dibawa kemana? Tanya ingin tahu. Ada pihak dinas sosial datang dan bersedia memberikan bantuan untuk Fatan. Mereka tahu Fatan anak berprestasi di sekolah. Jawab salah seorang dari mereka. Oh iya, siapa yang menemaninya? Tanya Angkasa lagi. Ada 2 orang wali dinas, Mas. Jawab perawat itu lagi. Sedang Bulan beralih menghampiri Fatan yang juga belum sadarkan diri. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak kecil itu setelahnya. Ia tidak yakin masih bisa melihat Fatan sehat lagi. Diamatinya tubuh mungil Fatan yang penuh dengan berbagai alat dan selang dari balik kaca mobil. Air mata tak henti-hentinya berderai. Hatinya sakit. Sebagai kakak, ia ingin selalu ada di dekatnya, tapi keadaan harus menjauhkan mereka. Fatan, berjanjilah dengan kakak jika kamu akan kembali dengan nafasmu. Bulan dapat melihat jelas, meski koma air mata Fatan mengalir dari bola matanya yang terpejam. Dek, kamu dapat merasakan keberadaan kakak. Teriak Bulan histeris. Pintu belakang sudah ditutup dan bersiap melaju. Dek, cepat sehat dek. Kakak akan menunggumu pulang. Kakak rindu lihat kamu bisa bermain lagi. Angkasa yang melihat secepatnya merangkul Bulan. Mobil itu sudah mulai berjalan dan meninggalkan pelataran rumah sakit. Fatan, kamu harus kembali dengan selamat, teriak Bulan lagi. Tidak peduli ada yang banyak orang yang melihat ke arah mereka. Tenang sayang, Fatan pasti bisa mengalahkan penyakitnya. Dia akan datang memanggilmu, namamu. Hanya itu yang bisa Angkasa katakan untuk mencairkan kesedihan Bulan. Tapi aku takut, sweetie. Bulan tenggelam dalam perasaan yang tidak menentu, seolah semua seperti sangat gelap.